95,5 Ras FM Jakarta, The Real Muslim Station. Ini dia dari tulisannya biasa atau tulisan awas, ya, tulisan awas, tulisan yang teman-teman yang awas biasa, kini peralihan menjadi braille. Jadi bukan berarti braille itu emboss, ya, emboss, tapi braille tersendiri. Braille itu seperti mungkin sahabat semua mengenal namanya Morse, gitu ya, Morse atau sandi ya, sandi Morse. Itu sebetulnya seperti itu, bayangannya seperti itu. Nah, kalau dulu Bunda Ika ini membaca tulisan awas biasa ya, biasa, dilihat dengan gitu mata, kan, dengan mata. Ini sekarang diraba, otomatis kan diraba dan bentuknya kecil-kecil, ya iya, kan ya? Iya. Bentuknya kecil-kecil. Nimbul. Kecil. Kira-kira kecilnya seperti jerawat apa enggak? Betul. Ya, kecil-kecil. Nah, adaptasi itu seberapa besar kesulitannya, Mbak? Oh, sangat sulit, Pak. Sangat sulit ya. Kita harus benar-benar konsen. Ya, karena saya ingin bisa. Gitu ya. Jadi fokus ke sekolah. Iya. Karena dasarnya dasar keterampilan tunanetra itu kan ada 3 ya. Iya. Pertama tulisan braille, gitu kan ya, tulisan braille. Yang kedua orientasi mobilitas. Iya, OM. Yang ketiga ADL, ya kan? Iya. Mengurus diri sendiri dan lain itu memang dasar. Nah, saya yakin kalau ADL mereka sudah dari dulu kan sudah bisa mengurus sendiri tentunya. Nah, ini. Iya. Nah, ketika tingkat kesulitannya sangat sulit sekali, kan tadi istilahnya back to zero, kembali ke nol kan ya, kembali ke nol. Ketika dari awas dalam huruf braille saja gitu kan, itu kan termasuk dari ini dunia baru ke aku nih, harus pakai tulisan begini kan gitu. Iya. Nah, pertama tentunya oleh si instruktur atau para guru-guru waktu itu diperkenalkan dulu kan gitu ya. Iya. Nah, itu apakah ini braille, kemudian ini alat tulisnya yang disebut riglet gitu ya. Nah, itu metode bagaimana? Apakah suruh nulis dulu atau dikenalkan dulu itu, Mbak? Dikenalkan dulu alatnya. Ini penanya, stilusnya, ya. Dan ini rigletnya. Iya. Terus nanti dikasih kertas khusus ya. Kertas khusus ya. Diajarin itu gimana cara memakai riglet. Dari kanan apa kiri gitu ya? Dari kanan. Dari kanan ya. Dari kanan ke kiri. Iya, betul. Beda bacanya juga. Iya, iya. Nah, ada nggak alat peraga lain waktu itu? Karena kan kalau itu mungkin ada alat peraga lain untuk memudahkan, atau hanya pakai itu saja? Pakai itu aja. Oh, tidak pakai peraga lain ya? Tidak. Nah, karena memang kami atau kita khususnya di komunitas atau di penggerak tunanetra itu ada peragaan lain, Mbak, gitu ya. Ada misalnya tulisan braille yang lebih besar ya, yang sudah jadi, atau kalau zaman saya dulu waktu saya SD itu pakai paku payung. Dibuat pakai payung, jadi dibuat abjad kan seperti itu. Supaya lebih besar. Nah, otomatis itu tentunya berkali-kali ya. Betul. Artinya belajarnya gitu kan ya, karena A sampai Z harus ngapalin titik. Yang mungkin Mas Boni begitu rumit gitu kan ya, titiknya gitu kan. Kemudian sebetulnya braille itu kan yang kami gunakan hanya 6 titik. Betul. 6 titik ya, 6 titik 1 2 3 ke bawah dari kanan, kemudian 4 5 6 ke bawah dari kiri. Ya. Nah, dari 6 titik itu kita pecah menjadi huruf abjad. Abjad A sampai Z gitu ya.
Nah, itu bukan hanya itu Mas Boni. Selain abjad, selain tanda baca, itu Angka. juga angka apa tanda matematik. Iya. Ya, misalnya 0 sampai 9. Kemudian kesononya ada tanda kuadrat. Tandanya. Misalnya atau tanda yang lain sebagainya gitu, termasuk ada tanda kubik, tanda bagi, tanda kali dan lain sebagainya. Itu tanda itu mencakup angka dan huruf ya. Iya, Iya. mencakup angka dan huruf ya. Mungkin angka dan huruf. Kemudian huruf Braille juga digunakan kalau saya dulu pakai note balok gitu ya. Kita pakai note balok itu pakai Braille juga gitu. Misalnya Kreuz, ada tanda Kreuz, ada tanda mol, ada tanda do re mi fa sol la si do itu. Itu dari itu dipecahkan. Nah, makanya harus mirip. Ini sebetulnya buku ini buku bacaan. Mohon maaf, itu buku bacaan biasa atau untuk matematik atau untuk itu tadi note balok atau dengan Al-Quran Braille misalnya. Nah, itu dari 6 titik itu kita pecah. Bayangkan Bunda Ike yang biasanya melihat pakai huruf awas, ganti menjadi huruf Braille. Kan begitu? Betul. Adaptasinya di situ. Itu Mas Boni yang agak penyesuaiannya agak sulit gitu kan gitu. Itu memang perlu ya itu tadi. Satu, setelah kita bisa menulis itu Mbak Ike ya. Iya. Kan Bunda Ike ternyata benar satu gitu ya. Nah, tuk gitu kan biasanya. Tuk. Gitu kan, karena mungkin insya Allah coba nanti kita buat podcast ya. Supaya bagaimana sih cara menulis huruf Braille gitu kan. Tentunya ini bisa nih misalnya tidak seluruhnya dulu deh, misalnya A sampai berapa gitu kan, baik Bunda Ike ya. Iya. Yang pertama dilatih itu gimana? Bahkan pertama kita harus berlatih nyoblos dulu kan ya. Nyoblos dulu, terus misalkan A yang banyak gitu ya. Betul. Terus B gitu sampai benar-benar ini deh hafal. Sampai hafal. Terus nanti Panca Prasetya tulis deh tuh kalau udah bisa bener banget ya. Kita ditulis Panca Prasetya cahaya batin gitu kan. Iya. Untuk latihannya terus Pancasila gitu deh. Iya. Iya. Saya bilang back to zero. Iya. Nah, mungkin sahabat ingin penasaran bertanya, silakan langsung aja, nggak usah ragu. Iya. Langsung aja di WhatsApp kami di 0817 195 955. Nah, ini kan tadi Bunda Ike setelah bisa A terus dan lain sebagainya gitu kan, dengan bererot huruf gitu kan satu persatu. Iya. Nah, ya kemudian kan yang kesananya yang harus dibiasakan itu kan meraba. Betul. Ya kan? Iya. Karena huruf Braille itu halus, dempet-dempet. Nah, tingkat kesulitan merabanya bagaimana itu, Mbak? Sangat sulit sekali, Pak. Kadang-kadang saya disuruh baca sama Bu Soeharti. Nah, mata saya kan masih bisa lihat ya vision gitu ya. Ngintip dong. Bukan ngintip, saya ini ngintip, tapi kertasnya saya angkat ke mata gitu. Tapi Bu Soeharti tahu loh, istilahnya turunin katanya. Iya, karena saya juga tahu kalau misalnya orang baca Braille suka pakai mata, meskipun orang lihat. Saya tahu. Kenapa? Karena dari suaranya tahu. Gitu. Oh gitu. Gitu. Ada yang merasa menunduk, suaranya menunduk, tahu kan gitu. Atau suaranya apa gitu. Ya, tahu. Gitu. Jangan pakai mata, pakai tangan, raba. Tahu. Betul. Dia. Ya Allah, iya Bu. Karena kami sudah terbiasa. Iya. Nah, apalagi Bu Soeharti juga guru kita. Saya juga gitu ya. Tahun 9 saya di PSBN itu 91 terakhir. 91 ya. Nah, itu tingkat kesulitannya bagaimana itu? Apa kan? Sulit banget ya? Iya. Sulit banget. Misalnya membedakan, ini kan beda tipis nih antara misalnya huruf-huruf satu dengan yang lainnya. Contoh misalnya O dengan N.
ya kan? N gitu contoh ya. O dengan N dengan O. Nah, kalau N itu misalnya titik 1325, kalau O itu kalau N itu adalah 1345, Betul. sedangkan O itu adalah 135. Kan beda satu dong yang nggak ada kan ya. Nah, atau dengan huruf-huruf yang lain yang hampir mirip. Nah, misalnya R dengan W, ya kan? Betul. R dengan W itu adalah 123 1235, sedangkan W adalah 2456. Dibalik doang. Nah, itu bagaimana itu? Saya nggak kebayang kalau tunanetra sudah dewasa, gimana itu Mbak Unda Ike? Sulit banget ya? Sulit banget Pak. Kadang-kadang saya juga sering ganti kertas. Karena emang banyak salahnya. Kadang-kadang dempet, numpuk, ya kan? Iya. Karena numpuk itu ada kemiringan riglet pasangnya ya. Iya, bisa. Atau mungkin kita lupa nih. Iya, di mana nih? Itu kan barisnya yang keberapa gitu. Kan pada umumnya kan 4 baris tuh riglet itu ya. Iya. 4 baris ya. Nah, mungkin kan karena belum biasa jadi lupa nih. Gimana ya tadi catatannya? Iya, kita udah noblos di baris berapa nih? Akhirnya jadi numpuk, ulang lagi gitu deh. Capek deh. Tapi ya semangat gitu. Nah, itu yang mungkin akhirnya glukomanya Bunda Ike itu sering kambuh. Saya sering nggak masuk kelas, tapi alhamdulillah teman-teman saya yang satu kelas, misalkan saya nggak masuk, langsung tuh kalau udah selesai sekolah ketok kamar. Baik, ntar ada catatannya, kita ntar malam ke kelas ya, katanya gitu. Ya siap. Ya alhamdulillah teman-teman jadi saling membantu ya. Saling support. Iya. Ya, oke. Itu dari segi braille ya, tingkatan segi braille. Jadi itu sahabat Ras FM tingkat kesulitannya ketika menjadi dewasa. Betul. Ketika tunanetranya sudah dewasa, nah itu tingkat adaptasi dari huruf awas ke braille aja. Itu istilahnya kan translate. Betul. Iya. Nah, dari huruf braille aja tingkat kesulitannya sudah begitu gitu kan, seperti itu. Belum lagi pada sisi yang lainnya, gitu ya. Ya seperti orientasi mobilitas. Nah, itu kan orientasi mobilitas. Karena mohon maaf, ketika hebatnya atau orang low vision tidak sama dengan teman-teman yang melihat, yang awas gitu dalam artinya tidak keadaan tunanetra. Nah, betul. Itu mohon maaf Bunda Ike, artinya cahaya ya. Iya. Ketika sama sekali Bunda Ike tidak melihat itu dalam kondisi cahaya bagaimana? Yang blind totalnya. Atau misalnya malam atau kalau malam itu saya masih bisa kalau lihat lampu di jalan masih. Kalau siang itu seperti ada kabut. Jadi ada kabut putih gitu ya? Iya. Ada iya. Saya melihat Pak Sony dan Mas Boni ini cuman bentuknya aja. Rupanya saya tidak tahu. Kalau tahu Mas Bonti ganteng. Oh, ganteng ya? Iya. Jangan deh kalau ketahuan. Iya, kalau lihat ke sebelah kanan, kalau itu Mbak Lisa, cantik ya. Iya. Sebelah kiri ya. Ke kiri ya. Sebelah. Ganteng banget. Iya. Seperti itu ya. Nah, tadi dari segi orientasi cahaya dan lain sebagainya. Otomatis kan gini, Bun. Iya. Kita namanya makhluk hidup itu harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Iya, betul. Itu makhluk hidup atau kita sebagai itu. Meskipun kita dalam keadaan tunanetra. Iya. Nah, yaitu yang yang mungkin sahabat perlu tahu juga. Kan asrama itu besar dan tingkat kalau tidak salah. Iya. Nah, ketika
katakanlah Bunda Ike sedang berjalan atau dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu bagaimana Bunda merasakan itu? Ya, waktu pertama kali ke asrama itu saya sama teman-teman, jadi teman-teman yang sudah ada di situ ya. Jadi dianterin dulu. Ini Mbak Ike, ini kamar mandinya di sini. Jadi biar apal gitu loh. Jadi yang membimbing justru teman-teman tunanetra. Terus ini ruang makannya. Itu teman tunanetra juga? Iya. Mereka kan udah apal. Iya. Artinya meskipun mungkin ada karyawan yang lain, justru kita kan lebih banyak di kamar kan. Satu kamar itu ada berapa orang? Iya. Jadi kita banyak komunikasinya tentunya dengan teman. Gitu kan? Nah, jadi dari satu contoh misalnya kamar mandi atau ruang makan, betul, dan lain sebagainya, ruang-ruang kelas, ruang ibadah gitu, betul, ya. Musola. Itu musola yang membimbing teman-teman tunanetra sendiri gitu ya. Betul. Menarik sekali. Ya sahabat Ras FM, kalau ingin mau bertanya langsung aja ke WhatsApp Ras FM di 0817 195 955. Pantang terus Ras FM Jakarta 95,5 ya, sambil menunggu yang satu ini.